4 tahun yang lalu, tepatnya di awal tahun 2016, gue sempat selama sebulan berada di Pulau Pineng, satu pulau yang sangat indah di wilayah utara Malaysia. Banyak pengalaman-pengalaman tak terlupakan selama gue berada di sana. Nggak ada yang horor, tapi beberapa hari lalu ada seorang teman menelepon gue. Katanya dia tertarik dengan segmen Malam Jumat Mistis di channel ini. Karena itu, dia ingin menceritakan satu pengalaman horornya agar bisa gue bagikan di segmen ini. Di mana kejadiannya? Di Pulau Pineng. Bagaimana kisahnya? Halo semua, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue, Hendry Kamaludin. Seperti biasa, gue akan mengisi malam Jumat kalian dalam segmen Malam Jumat Mistis episode 2. Sebelum masuk ke cerita, terlebih dulu gue ingin menjelaskan mengenai Cengbeng dan Pulau Pineng. Cengbeng adalah satu tradisi tahunan yang dilakukan pada akhir bulan Maret sampai awal bulan April. Puncaknya biasanya jatuh pada tanggal 5 April. Tradisi ini dilakukan oleh orang-orang Tionghoa. Kurang lebihnya mereka melakukan ziarah kubur untuk menghormati roh para leluhur. Biasanya mereka membawa makanan berupa buah-buahan, jeruk, apel, ada juga nasi dan lain-lain. Dan mereka juga biasanya membawa kertas sembahyang, pakaian dari kertas, dan lain sebagainya untuk kemudian dibakar untuk diberikan kepada para leluhur. Menurut kepercayaan, roh para leluhur ini dilepas selama masa Cengbeng ini untuk dapat mengunjungi kembali keluarga dan kerabat mereka yang masih hidup di dunia. Nah, Pineng adalah satu pulau di Malaysia yang penduduknya mayoritas adalah etnis Tionghoa. Karena itu, tradisi Cengbeng sangat kental di sana. Demikian sedikit penjelasan mengenai Cengbeng dan Pulau Pineng. Sekarang kita langsung ke ceritanya. Kisah ini terjadi kurang lebih di tahun 1999. Pada saat itu, teman gue sedang kuliah di Pulau Pineng, di satu daerah perbukitan di sana bernama Bukit Jambul. Kampusnya terletak di atas bukit, dan teman gue tinggal di asrama kampus tersebut. Pada suatu malam, teman gue dan 2 orang temannya yang tinggal di asrama yang sama mau keluar mencari makan. Mereka mau makan malam. Pada saat itu udah kurang lebih jam 9 malam. Di Pineng itu kan banyak kopitiam. Mereka mau makan di satu kopitiam yang buka sampai malam. Letaknya di satu kompleks yang jaraknya kurang lebih 1 kilometeran dari asrama tersebut. Nah, teman gue dan 2 orang temannya jalan kaki menuruni perbukitan menuju ke arah kopitiam tersebut. Mereka lewat jalan belakang. Jadi ada jalan depan, ada jalan belakang. Pada saat pergi mereka memutuskan mereka lewat jalan belakang. Nah, jalan belakang itu mereka melewati beberapa apartemen. Di setiap apartemen yang mereka lewati, mereka lihat orang-orang menaruh makanan di depan pintu apartemennya. Nah, menurut teman gue ini, di sana pada saat Cengbeng, orang-orang itu menaruh makanan di depan pintu rumah mereka, di depan pintu apartemen mereka, itu untuk diberikan kepada roh para leluhur. Nah, jadi pada saat jalan ini, teman gue dan teman-temannya lihat di apartemen yang mereka lewati itu di depan pintunya ditaruh makanan-makanan. Ada yang taruh di kantong kresek gitu, warna merah, isi buah-buahan gitu, jeruk, apel.
Nah temen gue bilang ke temennya, mereka kan ngobrol-ngobrol gitu sambil jalan. Temen gue bilang, oh ini lagi cengbeng ya, mereka pada taruh makanan gitu di depan pintu. Temennya bilang, iya nih lagi cengbeng gitu ya, mereka ngobrol-ngobrol gitulah. Terus mereka sampai di kompleks kopitiam tersebut. Nah itu di samping-sampingnya ada toko-toko lain juga. Mereka lihat-lihat toko lain, terus mereka ada lihat DVD juga. Terus mereka makan di kopitiam itu, minum-minum, ngobrol-ngobrol sampai tengah malam. Udah sekitar jam 12-an. Nah mereka mau balik tuh, udah malam, mereka mau balik. Mereka memutuskan baliknya lewat jalan depan. Mungkin maksudnya biar ganti suasana gitu. Nah jalan depannya ini berupa, temen gue sih bilangnya jalan tol, mungkin maksudnya jalan raya gitu ya. Jadi jalan raya lurus gitu, 2 jalur, 2 arah gitu, 2 jalur. Di kiri kanannya itu, di kirinya ada jurang, di kanannya itu tebing-tebing. Nah dan jalanan ini kalau udah malam gelap ya, karena lampu jalannya itu jarang-jarang kata temen gue. Jadi cuman mengandalkan cahaya bulan dan lampu jalan yang jarang-jarang ini. Jadi ya suasananya ya agak gelap gitu. Nah temen gue jalan nih di sebelah kiri jalan raya itu. Jadi yang ada jurangnya. Nah di situ banyak pohon-pohon tinggi-tinggi di sisi kiri dan kanan jalan. Nah teman gue jalan. Nah untuk balik ke asramanya dia nanti harus lewatin jalan itu. Terus nanti di satu titik ada belokan ke kiri, masuk ke daerah perumahan. Nah dia harus belok ke kiri melewati perumahan itu buat sampai ke asrama kampusnya. Nah jadi mereka lewat situ sambil ngobrol-ngobrol, mereka jalan itu kurang lebih udah berapa ratus meter. Nah teman gue ini dan temennya dan temen-temennya ngeliat di satu pohon itu ada digantung di rantingnya, ada tergantung gitu satu bungkusan kantong kresek itu warna merah. Nah itu kan ya agak gelap, tapi temen gue ngeliat tuh, ada kantong warna merah isinya dua buah jeruk. Wah temen gue kan bingung ya, kok bisa ada kantong warna merah di atas pohon gitu, siapa yang taruh gitu. Tapi ya dia mencoba think positif aja, ya mungkin ada orang yang sekitar sana yang taruh itu buat ya menghormati para leluhur lah, untuk memberikan itu kepada para leluhur gitu. Jadi ditaruh di atas, digantung di atas pohon. Jadi udah mereka ya udah cuek lah lewat. Nah kurang lebih 100 meter dari pohon itu mereka lihat ada dua perempuan yang berjalan dari arah berlawanan. Jadi mereka papasan. Nah mukanya, wajahnya dua perempuan ini kurang jelas karena kan agak gelap gitu. Tapi mereka ya tahu itu perempuan gitu. Nah pada saat udah deket, makin deket gitu, tiba-tiba dua perempuan ini ngomong ke mereka bertiga, ngomong begini, halo gitu. Nah mereka kan namanya disapa gitu kan, refleks gitu, bales halo gitu. Nah terus cepet tuh udah set lewat udah. Nah setelah lewat kurang lebih beberapa puluh meter gitu, ya temen gue bilang, ya namanya anak cowok gitu ya, ngomong ke temennya, ya cowok lihat cewek gitu kan malam-malam gitu, dia bilang itu cewek siapa ya, anak kampus ya, cakep nggak tuh tadi. Nah terus temennya ketawa-ketawa gitu deh, kurang jelas gitu kan, ya mereka pikirnya itu ya anak kampus lah, mungkin lagi mau keluar cari makan juga gitu. Jadi ya udah
biasa aja. Mereka jalan, meneruskan perjalanan. Jalan terus kurang lebih 100 meter. Ada satu pohon lagi yang mereka lihat digantung lagi tuh. Satu kantong kresek warna merah juga, isinya 2 buah jeruk juga. Oh ya, ini kantongnya ini tinggi ya. Jadi teman gue ini kan tinggi juga. Dia bilang dia kalau angkat tangannya itu nggak nyampe ke kantong itu. Kalau dia lompat pun juga nggak nyampe. Jadi mungkin harus pakai tangga atau harus manjat pohonnya untuk ngambil itu kantong itu. Nah, dia di sini udah mulai pikir, udah mulai bingung. Kok apa ada ya orang yang sampai niat begitu? Ini mah niat banget kalau sampai gantung tinggi begitu ya sebenarnya gitu. Nah, dia udah mulai berasa aneh tuh. Mulai berasa ada yang nggak beres. Tapi dia tetap mencoba think positif. Ya mungkin ada orang yang benar-benar niat banget lah. Sampai dia mungkin pakai tangga atau manjat pohonnya terus gantung di situ gitu. Ya udah cuek deh. Tetap akhirnya jalan. Tetap jalan, terus jalan sampai kurang lebih 100 meter dari pohon yang tadi. Mereka papasan lagi sama 2 orang perempuan lagi yang jalan dari arah berlawanan. Nah, teman gua kan udah kaget juga ya. Kok bisa ada 2 perempuan lagi? Terus makin deket, mukanya sama, nggak jelas juga karena agak gelap juga kan. Nah, tapi teman gue bilang dia perhatiin pakaiannya lumayan kelihatan. Jadi pakaiannya kelihatan lumayan jelas gitu. Nah, yang kedua kali ketemu ini dia lihat pakaiannya sama percis sama yang tadi 2 perempuan yang papasan pertama tadi. Waduh, di sini dia udah serem nih. Terus pas udah deket, 2 perempuan ini ngomong ke mereka lagi, sama lagi, halo gitu. Nah, suaranya kurang lebih sama. Nah, kaget dong, tapi mereka masih mencoba tenang, terus jawab lagi, halo gitu. Nah, lewat lagi. Setelah lewat berapa puluh meter, teman gua dan temannya ngobrol. Ini kok bisa sama ya? Ketemu 2 perempuan tadi. Terus temannya mungkin ya udah gelisah juga, tapi ya mencoba untuk menenangkan hati gitu. Dia bilang, ya kebetulan kali gitu. Mereka udah takut juga nih, udah nggak ngeri juga, nggak bahas lagi nih cakep apa enggak, udah nggak dibahas dah, udah ngeri nih. Nah, tapi ya mereka masih berusaha nggak mau ngomongin lah, udah think positif aja lah. Jadi ya, oh iya mungkin ini kebetulan orang kampus juga gitu, lagi mau keluar cari makan juga. Ya udah, akhirnya udah jalan kurang lebih 100 meter dari sana, ketemu lagi sama satu pohon yang ada kantong kresek merah lagi. Tingginya kurang lebih sama, pohonnya itu digantungnya juga kurang lebih tingginya sama, isinya juga sama, 2 jeruk. Wah, temen gue udah diem sama temennya, pikir waduh ini aneh banget ya. Tapi mereka udah nggak mau ngomongin apa lagi, udah jalan aja deh. Jalan kurang lebih 100 meter. Oh, temen gue udah pikir nih, ini gawat nih kalau sampai ketiga kali papasan lagi sama 2 perempuan, gawat banget ini. Udah dak dikduk nih, udah ngeri banget. Nah, tapi di jarak yang kurang lebih tadi itu dia ketemu 2 kali. Nah, ini dia udah pikir kurang lebih jaraknya segini nih, 100 meteran kan. Wah, ketemu gak nih? Enggak, untungnya. Nah, gak ketemu. Teman gue dan temannya baru agak mendingan lah ya, agak tenang deh gitu, nggak ketemu. Terus udah jalan terus kurang lebih berapa puluh meter dari sana, teman gue dengar ada suara perempuan ngomong begitu, halo gitu. Duh, dia kaget dong, kok ada yang ngomong halo tapi nggak ada orangnya. Dia lihat sekeliling nggak ada siapa-siapa gitu. Terus dia tanya ke temannya, ya anggap temannya yang pertama lah ya, lu tadi denger gak barusan nih ada yang ngomong halo gitu, suara perempuan? Kata temannya yang pertama, oh enggak, gue nggak denger apa-apa gitu. Terus dia tanya sama temannya yang kedua, lu denger nggak gitu? Temannya yang kedua bilang, denger, iya gue denger sih, denger, tapi kok nggak ada orang ya gitu. Nah, habis itu temannya yang pertama tadi baru ngomong tuh dia, iya
sebenarnya sih gue denger, tapi gue takut gitu katanya. Wah, habis ini mereka udah gelisah banget nih, tapi masih mencoba untuk ya menenangkan hati deh. Oh ya mungkin salah denger lah apa gitu, ya udah. Tapi mereka udah gelisah banget, mereka jalannya udah cepet tuh, semakin cepet. Katanya udah bisa dibilang setengah lari lah, dulu jalan cepet banget dah. Sampai akhirnya mereka sampai di satu titik yang ada belokan ke kiri masuk ke komplek perumahan itu. Nah, mereka belok masuk ke komplek perumahan. Nah, sampai di sini keadaan masih gelap, masih sepi. Tapi ya mungkin udah lumayan terang lah ya, kalau di komplek perumahan udah lumayan terang, tapi masih sepi gitu. Nah, mereka masih jalan cepet tuh. Nah, seremnya katanya di komplek perumahan ini banyak yang punya anjing di rumah mereka. Dan setiap mereka lewat di rumah yang ada anjingnya, itu anjingnya langsung gelisah, terus langsung gonggong keras banget sampai melolong gitu katanya. Nah, jadi teman gue ini dan teman-temannya kaget juga dong, kok anjingnya kayak menggonggong gitu, gelisah gitu, menggonggong. Nah, setiap kali mereka lewat rumah yang ada anjingnya, dan itu banyak rumah yang ada anjingnya, itu anjingnya gonggong keras sampai melolong gitu. Wah, mereka makin gelisah kan. Itu sampai rame banget katanya suaranya. Mereka udah terus tuh jalan cepet. Nah, kurang lebih udah di tengah gitu, itu masih rame banget tuh ya suara anjing gitu, menggonggong melolong gitu. Nah, tiba-tiba dari belakang mereka ada dua perempuan jalan melewati mereka. Jadi dari belakang mereka, kali ini dari belakang, bukan dari arah berlawanan, tapi dari belakang mereka jalan melewati mereka. Dua perempuan. Terus temen gue kaget dong, temen gue lihat pakaiannya sama percis sama yang 2 kali ketemu sebelumnya. Wah, udah kaget banget. Terus ngerinya lagi, kata temen gue, dua perempuan ini bawa 3 kantong kresek warna merah. Jadi yang satu bawa 2 kantong, yang satunya lagi bawa 1 kantong. Nah, isinya 2 buah jeruk masing-masing kantong. Wah, sampai di sini udah bingung banget, udah serem banget. Tapi mereka masih jalan terus sampai udah kayak agak nunduk lah gitu, udah kayak nggak mau lihat lah mereka bertiga, udah nggak ngomong apa-apa tuh. Nah, tiba-tiba seremnya lagi, tiba-tiba 2 perempuan tadi stop tiba-tiba di depan mereka. Nah, mereka udah bingung tuh, gimana nih? Akhirnya mereka diem, terus mereka agak menyamping dikit, tetap jalan mau melewati 2 perempuan tadi. Nah, pada saat mereka menyamping terus udah jalan cepet dan udah kurang lebih di samping 2 perempuan tadi, mereka udah nggak berani lihat tuh ya, udah nggak lihat ke arah perempuan tadi, pokoknya jalan aja. Nah, jalan pada saat melewati gitu, 2 perempuan tadi ngomong ke mereka, halo gitu. Nah, saat itu satu teman gue ini langsung lari terbirit-birit. Nah, satu temannya lagi ngikut lari, teman gue juga ngikut. Udah mereka bertiga akhirnya lari terbirit-birit, lari tunggang langgang tuh ke arah asrama kampus mereka. Nah, untungnya mereka nggak dikejar. Mereka lari sampai akhirnya mereka sampai di asrama kampus. Nah, sejak saat itu mereka nggak pernah ketemu lagi sama 2 sosok perempuan itu. Nah, sampai sekarang siapa sebenarnya 2 perempuan itu masih menjadi misteri. Ya, demikianlah kisah pengalaman mistis yang dialami teman gue dalam suatu cengbeng di Pulau Pinang. Sekian dulu episode malam Jumat mistis kali ini. Terima kasih telah bersama-sama mendengarkan cerita gue. Kalian bisa klik like kalau kalian suka video ini. Kalian bisa klik subscribe kalau kalian ingin ikuti terus channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. And remember, enjoy the little things in life and always be happy. Bye.